Dipersilakan kelompok 1 untuk memulai presentasi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan critical book report kami. Sebelumnya, slide selanjutnya. Baik, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada Irani Manurung, Indah Cairina, saya sendiri Muhammad Rifaldi, Miftah Salsabila, dan Rifda Rihadatul Aisy. Next. Identitas buku akan disampaikan oleh Afrida Khairani. Afrida, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan tentang identitas buku. Kami menggunakan buku yang berjudul Primate Adaptation and Evolution, yang pada edisi kedua pengarangnya John G. Fletch, penerbit Academic Press, kota terbitnya New York, dan tahun terbit 2007. Selanjutnya saya akan kepada moderator. Baik, ringkasan isi buku akan dijelaskan oleh Rifda Rihadatul Aisy dan juga Miftah Salsabila. Baik, saya akan menjelaskan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan isi buku. Yang pertama ada anatomi utama. Dibandingkan dengan kebanyakan mamalia lain, primitif memiliki tubuh yang relatif primitif. Beberapa dari kita berspesialisasi dalam hal kehilangan ekor dan banyak yang memiliki otak yang relatif besar. Ciri-ciri anatomis yang membedakan tulang dan gigi primata dari banyak mamalia lain adalah hasil dari perubahan halus dalam bentuk dan proporsi elemen homolog daripada penataan ulang besar-besaran, kehilangan atau penambahan bagian tubuh. Next. Ya, untuk ukuran adalah aspek dasar dari anatomi organisme dan memainkan peran utama dalam adaptasi ekologisnya. Primata hidup dewasa memiliki ukuran beragam, mulai dari lemur, tikus, dan marmoset kerdil, dengan massa kurang dari 100 gram. Untuk gorila jantan dengan berat badan lebih dari 200 gram. Next. Anatomi kranial. Yang pertama itu ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak primata dewasa terdiri dari banyak tulang berbeda yang bersama-sama membentuk tangkang berongga dan bertulang yang menampung otak dan organ indera khusus dan juga menyediakan dasar untuk gigi dan otot pengunyah. Hanya rahang bawah dan 3 tulang telinga tengah adalah elemen yang terpisah dan dapat digerakkan. Yang lainnya digabungkan menjadi satu kesatuan, yaitu tengkorak. Unit ini secara kasar dapat dibagi menjadi 2 wilayah, tempurung otak yang lebih posterior atau neocranium dan daerah wajah yang lebih anterior atau splancocranium. Next.
gigi dan mengunyah. Semua primata memiliki gigi di kedua bagian atas rahang dan rahang bawah, dan seperti kebanyakan ciri kerangka primata, gigi primata simetris secara bilateral. Gigi di satu sisi adalah bayangan cermin dari gigi di sisi lain. Tiap rahang primata biasanya memiliki 4 jenis gigi, adalah dari depan ke belakang, gigi seri, gigi taring, ragerahan, dan geraham. Jumlah gigi yang dimiliki spesies tertentu biasanya dinyatakan dalam rumus gigi. Bisa dilihat rumus giginya pada gambar. Lidah dan perasa. Di antara primata tingkat tinggi, manusia memiliki lidah yang sangat tidak biasa. Lidahnya meluas ke posterior dan memainkan peran utama dalam vokalisasi dengan mengubah bentuk tenggorokan. Meskipun semua lidah primata mengandung pengecap atau papila yang bertanggung jawab atas indera perasa, ukuran, bentuk, dan jumlah sensor rasa yang berbeda sangat bervariasi dari spesies ke spesies lainnya. Next. Otot ekspresi wajah. Aspek lain dari anatomi tengkorak pada primata yang memerlukan pertimbangan khusus adalah otot wajah. Otot-otot inilah yang memungkinkan berbagai ekspresi visual yang menjadi ciri dan memfasilitasi perilaku sosial primata yang kompleks. Next. Otak. Otak adalah organ terbesar di kepala, dan ukuran relatifnya merupakan penentu penting bentuk tengkorak di antara primata. Dibandingkan dengan berat badan, primata memiliki otak terbesar di antara mamalia darat manapun. Lemur, kukang, dan tarsius semuanya memiliki otak yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan monyet dan kera, dan otak manusia relatif lebih besar. Dalam morfologi kasar, otak primata dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu batang otak, otak kecil, dan otak besar. Next. Next. Pasokan darah kranial. Foraminia juga berfungsi sebagai saluran untuk arteri yang memasok darah ke otak dan struktur tengkorak lainnya, dan untuk pembuluh darah yang mengalirkan struktur yang sama. Penciuman. Pada banyak mamalia, bau adalah cara sensorik yang dominan. Di antaranya, primata tingkat tinggi, penciuman tampaknya kurang penting untuk beberapa fungsi ini dari indera lainnya, seperti penglihatan pada lemur dan kukang, serta pada sebagian besar mamalia lainnya. Saraf yang bertanggung jawab atas penciuman melalui orbit dari rongga internal ke otak. Next. Selanjutnya penglihatan, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, mungkin moderator ada gangguan jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kami Miftah Salsabila. Kepada Miftah, saya persilakan untuk menjelaskan. Tempat sini kan ada penglihatan. Primata sangat bergantung pada penglihatan untuk mereka. Moderator, filenya. Terdapat peran yang cukup besar di antara spesies primata dalam banyak aspek sistem visual mereka, baik dalam struktur tulang orbit. Pada kebanyakan mamalia dan di antara primitif primata seperti Specialiformes, setiap mata terletak di dalam kantong jaringan ikat yang kuat namun fleksibel. Selanjutnya itu ada pendengaran. Slide sebelumnya, moderator. Oke, baik. Untuk
Nanti lingkungan untuk kata yang aktif di beberapa bergerak dan berbeda tidak seperti nah, pembagian sistem penularan sendiri itu yaitu sistem bagian luar tengah bagian luar sendiri itu terdiri dari daun telinga atau biasa disebut telinga, lalu ada tabung yang mengarah ke bagian telinga bagian tengah dan ada lubang telinga. Di bagian tengah sendiri itu terdapat 3 bagian. Malleus, incus, dan stapes. Di bagian stapes yang dekat dengan genang telinga nantilah yang akan menyalurkan baik ke telinga bagian dalam. Ada gendang telinga bagian yang berfungsi untuk mengubah suara menjadi gelombang untuk nantinya diterima di telinga bagian dalam. Selanjutnya ada telinga bagian dalam yang terdiri dari kanal setengah lingkaran ini ada 3 bagian, terus ada dan next. Nah, selanjutnya ada batang dan anggota batang. Anggota badan. Batang dan anggota badan ini berfungsi untuk menopang tubuh dan pergerakan serta melindungi organ-organ vital lainnya seperti jantung, paru-paru, hati, dan lainnya. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian aksial yang terdiri dari tulang belakang dan tulang rusuk, ada ekstremitas depan atau ekstremitas bawah atau anterior. Kerangka aksial sendiri itu terdiri dari 4 wilayah, yaitu bagian serviks, terdapat 2 bagian, yang dimana 2-nya itu ada tulang atlas dan aksis, ada toraks, kalau sendiri pada primata terkadang yaitu ukurannya lebih pendek. Ada ekstremitas posterior terdiri dari 4 bagian juga, yaitu ada korset bahu yang terdiri dari kula dan klavikula, lengan atas atau humerus, lengan bawah yang terdiri dari radius dan ulna, dan tangan yang terdiri dari 3 daerah, yaitu carpus, metacarpus, dan phalangus atau jari jemari. Yang ketiga ada ekstremitas anterior terdiri dari 4 bagian, yaitu korset panggul yang terdiri dari ilium, ischium, dan pubis, yang kemudian membentuk tulang panggul. Ada femur, tungkai, dan kaki yang terdiri dari tarsus, metatarsus, dan phalangus. Next. Next. Nah, di sini kita lihat bahwasannya struktur batang dan anggota badan vertebrata, di mana vertebra atau tulang belakang itu menjadi salah satu penopang tubuh primata atau makhluk hidup. Di sebelah kanan ada bagian gigit atau jari. Di sini jari terdiri dari 3 bagian, yaitu proksimal, tengah, dan distal. Namun pada ibu jari hanya terdiri dari proksimal dan distal saja. Next. Nah, ini adalah bentuk dari morfologi beberapa primata yang ada.
Kukang panjat lambat misalnya, memiliki ibu jari yang kokoh dan jari jemari yang ramping, yang panjang untuk mencengkram dahan, yang lebih menegangkan primata gantung, seperti siamang dan monyet. Memiliki jari yang sangat panjang dan ramping. Primata yang menggunakan tangan mereka untuk memanipulasi makanan seperti gorila gunung dan kera atau perkakas seperti manusia, memiliki ibu jari yang berkembang dengan baik sehingga berlawanan dengan jari ujung palang. Hingga berlawanan dengan jari. Ujung palang distal memiliki kuku yang rata. Berbeda dengan cakar pada jari mamalia paling primitif atau kuku hewan berkuku. Beberapa primata memiliki cakar khusus pada jari mereka. Meskipun tangan primata biasanya memiliki jumlah tulang yang kira-kira sama, ukuran relatif elemen tangan dapat sangat bervariasi sehubungan dengan kebutuhan khusus untuk menggerak dan atau memanipulasi. Selanjutnya, sedangkan ini adalah bagian telapak kaki dari beberapa primata. Sebelumnya, moderator. Baik, kukang pemanjat memiliki kaki yang mencengkram. Tarsius memiliki daerah pergelangan kaki yang sangat panjang untuk lompatan cepat. Dan siamang dan monyet laba-laba memiliki jari-jari yang panjang dan ramping untuk digantung, dengan falangus pendek dan kurangnya hallux yang berlawanan. Kaki manusia adalah tuas pendorong yang kaku dan kaki primata seperti tangan kaki primata umumnya bentangan gitu. Memiliki bantalan gesekan distal dan jari serta kuku atau cakar di falangus distal dengan falang pendek dan kurangnya hallux yang berlawanan. Next. Next. Selanjutnya, untuk jaringan lunak sendiri, itu ada 3 sistem di buku ini yang kami bahas, yaitu sistem pencernaan, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Sistem pencernaan sendiri terdiri dari organ pencernaan dan pencernaan. Pada umumnya hampir sama pembahasannya dengan manusia, yaitu terjadi mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaannya terdiri dari hati dan pankreas. Next. Untuk sistem reproduksi, pada umumnya juga primata sama seperti manusia, yaitu pada jantan dapat pasang jakar, di mana yang betina juga terdiri dari ovum. Dalam kukang, tubuh falopi relatif besar dibandingkan dengan tubuh. Suatu kondisi yang biasanya ditemukan pada mamalia yang biasanya ditemukan memiliki banyak kelahiran antara tarsius, monyet, kera, dan manusia. Saluran tubuh falopi relatif ramping dan tubuh rahim jauh lebih besar.
menginvasi lapisan rahim untuk tertanam di dinding rahim, menyediakan pertukaran yang lebih intim antara sirkulasi janin dan nah, pada kebanyakan lemur dan kukang, membran plasenta tersebar ke seluruh organ rahim, dan dipisahkan dari si ibu oleh beberapa lapisan jaring. Ini adalah plasenta primata yang lebih tinggi. Plasenta terlokalisir menjadi satu atau dua cakram terpisah. Dan terdapat yang lebih dekat antara supradara janin dan ibu, plasenta hemoglorial janin dan ibu memiliki tingkat tertinggi yang memberikan pemilihan nutrisi yang paling efisien ke janin. Next. Spesies primata menunjukkan perbedaan mencolok dalam pola pertumbuhan somatik, baik antar spesies maupun antar jenis kelamin dari satu spesies. Marmoset tidak menunjukkan percepatan pertumbuhan remaja. Babun menunjukkan dimorfose yang cukup besar dalam percepatan pertumbuhan, dan monyet kolobus menunjukkan semburan pada kedua jenis kelamin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya. Oke, penilaian buku akan disampaikan oleh saya sendiri. Kelebihan, buku sudah dilengkapi dengan gambar yang jelas sebagai pendukung penjelasan materi yang disajikan di buku tersebut. Buku juga simpel dan mudah dipahami. Konten dari buku ini juga banyak sehingga lebih banyak ilmu yang kita dapatkan setelah membaca buku ini. Buku juga mudah dipahami isinya karena langsung ke pokok bahasan. Tata letak juga sudah baik sehingga enak untuk dibaca. Isi antar bab memiliki keterkaitan dan dilengkapi daftar pusaka atau caki di setiap pembahasannya. Kekurangan buku ini nggak banyak. Buku tidak berwarna, yang hanya hitam putih, yang mungkin relatif kurang menarik dari segi tampilan. Gambar-gambar pada buku ini juga hitam putih yang membuat gambarnya relatif ya, tidak kurang menarik gitu. Next. Oke, slide ini selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Indah Cairina. Indah, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah fosil dan primata hidup adalah spesies yang sangat beragam, beberapa diantaranya yang paling umum dan primitif dari semua mamalia. Yang lain menunjukkan spesialisasi morfologis dan perilaku yang tak tertandingi dalam ordo mamalia lainnya. Tengkorak primata dewasa terdiri dari banyak tulang berbeda yang bersama-sama membentuk cangkang berongga dan bertulang yang menampung otak dan organ indera khusus dan juga menyediakan dasar untuk gigi dan otot pengunyah. Rangka otak berfungsi sebagai pelindung tulang untuk otak, wadah untuk daerah pendengaran, dan area perlekatan otot untuk otot pengunyah yang lebih besar dan otot yang menggerakkan kepala di leher. Gigi primata terlibat dalam dua perbedaan aspek yang berbeda dari makan. Di antara primata tingkat tinggi, manusia memiliki lidah yang sangat tidak biasa. Aspek lain dari anatomi tengkorak pada primata yang memerlukan pertimbangan khusus adalah otot wajah. Dibandingkan dengan berat badan, primata memiliki otak terbesar di antara mamalia darat manapun. Hanya mamalia laut yang memiliki kecerdasan yang sebanding. Foramina juga berfungsi sebagai saluran untuk arteri yang memasuk darah ke otak dan struktur tengkorak lainnya, dan untuk pembuluh darah yang mengalirkan struktur yang sama.
Pada banyak mamalia, bau adalah cara sensorik yang dominan struktur yang sama. Pada banyak mamalia, bau adalah cara sensorik yang dominan. Pada kebanyakan mamalia dan di antara primitif primata seperti Plesiadapiform, setiap mata terletak di dalam kantung jaringan ikat yang kuat namun fleksibel. Next. Pendengaran memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan primata. Kerangka primata dapat dibagi menjadi 3 bagian. Kerangka aksial atau tulang belakang dan tulang rusuk, ekstremitas depan atau posterior, dan kaki belakang. Tungkai bawah primata atau kaki belakang dapat dibagi menjadi 4 wilayah utama. Korset, panggul, paha, tungkai, dan kaki. Sistem pencernaan primata seperti semua vertebrata pada dasarnya adalah tabung panjang dengan beberapa area yang besar atau perut dan usus besar, beberapa loop melingkar atau usus kecil, satu kantung atau septum, dan 2 hasil perkembangan saluran pencernaan, hati dan pankreas yang menghasilkan sebagai enzim pencernaan. Semua primata memiliki sistem reproduksi mamalia yang khas, di mana sel telur dibuahi secara internal dan embrio berkembang di dalam rahim wanita selama berbulan-bulan sebelum lahir. Next. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Dipersilakan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, kritik, atau saran. Baik, terima kasih Rivaldi dan kawan-kawan ya atas presentasi evolusi primata pada hari ini. Kebetulan saya ada kelas lagi yang lain. Nanti jika ada pertanyaan boleh dibuat, di-share di WA group untuk ditanggapi oleh kelompok grup Rivaldi dan kawan-kawan. Ini saya rekam tadi, nanti saya share kembali video rekamannya. Terima kasih atas perhatiannya, nanti selebihnya minggu depan kita lanjutkan. Mohon maaf jika ada kekurangan, lebih kurang mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.